Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi fid dharaini. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wajiran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, alhamdulillah kita ucapkan rasa tasyakur, bersyukur kepada Allah yang Maha Ghafur. Semuanya puji hanya milik Allah. Allah zat yang Maha mengurus semua makhluk. Allah zat yang Maha Ar-Rahman. Allah zat yang Maha Ar-Rahim. Allah Maha yaitu Al-Wahdaniyat. Seyogianya muhibbin wal muhibbat, di mana saja yuk kita bersama-sama ucapkan rasa syukur ini dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin dan mengerjakan yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda alam yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba' tabi'in, khususnya umumnya kita semua sebagai umatnya di akhir zaman ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari beliau, amin ya rabbal alamin. Oleh karena kalau kita mengandalkan amal-amal kita, kalau kita memajukan amal-amal kita, belum tentu amal kita bisa menyelamatkan untuk kehidupan kita selanjutnya. Makanya kita selalu berharap kepada Rasulullah, kepada junjungan kita yaitu Kangjeng Nabi Muhammad, untuk kita semua mendapatkan syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita muncul kembali dalam kajian yaitu tentang masalah fikih, pengertian-pengertian tentang ibadah. Kita harus mengerti dengan sejelas-jelasnya, harus paham dengan sejelas-jelasnya, karena ibadah tanpa mengerti dan paham tentang masalah-masalah hukum yang sudah dicantumkan yaitu tentang hukum haram, halal, makruh, mubah, sunnah dan lain sebagainya, itu kita belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kali ini saya akan mengangkat masalah hukum sholat. Ketika sholat seseorang tanpa bersuci atau tanpa wudhu, oleh dikarenakan dia itu sifatnya pelupa. Pelupa itu orangnya selalu lupa. Dikira belum makan, ternyata sudah makan. Dikira sudah wudhu, ternyata belum wudhu. Bagaimana ini hukumnya ketika seseorang melaksanakan sholat fardu 5 waktu tetapi dalam keadaan lupa, tidak bersuci? Artinya hukum asal mengatakan ketika kita sholat maka diwajibkan persyaratan-persyaratan untuk melaksanakan sholat adalah kita harus suci dari hadas, najis dan lain sebagainya. Maka ada pertanyaan, bagaimana kalau kita lupa? Yang namanya orang lupa kan tidak ingat, betul? Iya, orang lupa itu tidak ingat. Tetapi begitu kita melaksanakan sholat, sudah beres bahkan melaksanakan sholat, ingat-ingat, saya tadi ternyata belum wudhu, punya wudhu tapi batal wudhu saya. Ketemu seseorang ghair mahram, saya bersalaman atau saya memang mules perut, nah baru ingat nih setelah sholat. Atau lagi tengah-tengah sholat kita ingat, aduh saya bagaimana ini sholatnya belum wudhu, apakah dibatalkan atau gimana, apa dilanjut? Ini di Islam itu adalah agama yang paling relevan, agama yang paling
tidak disulitkan di dalam agama Islam, selalu ada solusi. Islam itu adalah agama solusi, agama terbaik, agama yang bisa diselamatkan ketika banyak pilihan. Jadi begini, ketika kita lupa dalam masalah bersuci, sudah melaksanakan sholat, maka sholat yang itu tidak dihitung sah oleh karena kita sholat tanpa wudhu, tanpa tayamum misalnya. Artinya bagaimana? Lakukan tindakan kedua, yaitu kita kembali melaksanakan wudhu, lalu melaksanakan sholat kembali. Sholatnya iadah, balikan lagi sholatnya. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati, ada lillahi ta'ala, kembali lagi. Karena masalahnya ini lupanya itu lupa tidak wudhu. Kalau kemarin saya bilang, saya jelaskan, punya wudhu enggak, ragu misalnya, ragu saja, itu ambil kaidah kepada asal. Sebelum kita wudhu, belum dulu lah, maka ambil asalnya belum, wudhu sudah, belum, sudah, belum, sebelum sudah, belum dulu. Makanya ambil kesimpulannya kaidah itu takodam, belum dulu. Ini juga sama masalahnya. Ketika seseorang lupa melaksanakan bersuci, lupa dalam berwudu, ketika ingat sesudah sholat atau di tengah-tengah sholat, maka sholatnya batalkan, tidak boleh dilanjut, karena sholat tanpa wudhu itu tidak sah. Kembali melaksanakan wudhu. Jadi ragu, lupa, sama pelaksanaannya kembali kepada belum. Jadi muhibbin wal muhibbat di mana saja berada, ketika kita faham, tidak usah bingung dan ragu. Ketika kita sudah tahu ilmunya, maka laksanakannya. Insya Allah ketika kita sudah tahu tentang ilmunya, dilaksanakan, itu adalah orang yang sangat beriman, orang yang sangat bagus ilmunya. Mudah-mudahan amaliyah kita, sholat kita, wudhu kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan penjelasannya cukup. Sekian, jadi tidak bertele-tele, langsung saja kita kembali ke dalam pelaksanaan wudhu. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi muhibbin wal muhibbat, muslimin wal muslimat di mana saja berada. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.